Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Hermawan. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 1521117130092. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya dan upaya pengendalian dari aktivitas penggantian kabel di rumah. Potensi bahaya yang pertama adalah hazard mekanik. Pada aktivitas penggantian kabel terdapat 3 hazard mekanik. Yang pertama adalah silet. Silet yang digunakan untuk membelah kabel memiliki permukaan tipis dan tajam. Apabila mengenai teknisi, silet dapat menyebabkan teknisi mengalami luka sayatan maupun robek. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan silet agar tidak digunakan oleh teknisi lagi. Namun, silet merupakan komponen penting dalam aktivitas penggantian kabel tersebut. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan cara menghilangkan silet dan diganti dengan wire striper plier yang lebih modern dan aman dengan mengikuti pedoman penggunaan yang tepat. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Apabila harga wire striper plier dirasa cukup mahal, maka silet dimodifikasi dengan memanjangkan tuas dan memotong kabel di tempat yang aman dan beralas. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dilakukan dengan memberikan label pada silet, bertuliskan pedoman penggunaan yang tepat, serta memberikan sosialisasi bagaimana cara penggunaan silet yang benar. Dan selanjutnya adalah APD. APD diberikan kepada teknisi guna meminimalisir terjadinya luka sayatan, terutama sarung tangan. Potensi bahaya yang kedua adalah palu dan betel. Palu dan betel yang digunakan untuk melubangi tembok memiliki 2 permukaan yang tumpul dan keras di kedua sisinya. Palu yang digunakan teknisi untuk melubangi tembok dapat berakibat fatal jika terkena tangan dan bisa mengakibatkan memar bila terpukul. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan palu agar tidak digunakan oleh teknisi lagi. Akan tetapi, palu merupakan bagian penting dalam melubangi tembok. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan betel digantikan dengan bor dan mata bor khusus buat tembok yang lebih modern dan aman dengan mengikuti pedoman penggunaan yang tepat. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dilakukan dengan apabila harga bor lengkap dengan mata bornya dirasa cukup mahal, maka betel dimodifikasi dengan memberikan pelindung pada bagian atasnya. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan arahan tentang penggunaan palu tersebut dan menjelaskan bahaya dan risiko yang ditimbulkan apabila mengenai anggota tubuh. Yang terakhir adalah APD. APD dapat diberikan pada teknisi berupa sarung tangan dan goggles agar percikan partikel debu ataupun batu tidak mengenai mata. Yang ketiga adalah tangga yang rapuh dan rawan patah. Teknisi rawan terjatuh karena kayu yang digunakan untuk tangga merupakan kayu yang rapuh. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan tangga yang rapuh dan berserabut tersebut agar tidak digunakan oleh pekerja lagi. Yang kedua, substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti tangga kayu tersebut dengan tangga berbahan galvanis. Selain lebih aman dan kuat, pekerja akan terhindar dari bahaya serat kayu yang masuk ke dalam tangan. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan memperbaiki atau mengganti kayu yang rapuh tersebut dengan kayu yang baru dan menghaluskan kayunya dengan amplas agar tidak masuk ke tangan pekerja.
Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dilakukan dengan memberitahu teknisi bahaya yang ditimbulkan apabila tangga dinaiki dan dapat berakibat fatal jika dinaiki lebih dari 2 orang. Yang kelima adalah APD. APD diberikan kepada pekerja berupa safety harness agar apabila terjadi patah atau tangga tiba-tiba jatuh, pekerja tidak akan terjatuh langsung ke bawah, akan tetapi ditahan oleh safety harness. Potensi bahaya yang kedua adalah bahaya fisika. Pada hazard fisika ini, yang pertama adalah suhu yang panas dan ruangan yang lembab dengan sirkulasi yang minim. Suhu yang lembab dan minim dapat menyebabkan teknisi mengalami infeksi pernafasan dikarenakan udara yang lembab dan debu yang terperangkap di dalam ruang. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan suhu yang panas dan sirkulasi yang lembab. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan membuka beberapa genteng sebagai sarana pencahayaan dan sirkulasi udara. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dilakukan dengan memasang exhaust fan agar udara yang masuk akan lebih banyak dan mengurangi kelembapan ruangan. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dilakukan dengan memberikan himbauan dan anjuran agar tidak terlalu lama di dalam ruangan yang lembab dan setiap beberapa jam untuk berhenti melakukan pekerjaannya dan mencari udara yang segar. Yang kelima adalah APD. APD dapat diberikan berupa masker agar teknisi dapat menghirup udara yang bersih dan tidak bercampur dengan udara kotor maupun debu. Potensi bahaya yang kedua adalah getaran yang dihasilkan dari aktivitas melubangi tembok menggunakan palu. Pekerja akan mengalami resiko cedera karena gerakan berulang dan dilakukan secara terus-menerus. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan sumber dari getaran tersebut. Akan tetapi tidak bisa karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok dari aktivitas penggantian kabel tersebut. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti palu dengan mesin bor lengkap dengan mata bornya yang digunakan untuk melubangi tembok tersebut, sehingga akan mengurangi intensitas gerakan berulang oleh teknisi. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dilakukan dengan memberikan bantalan kepada gagang palu agar meminimalisir resiko getaran yang timbul ke tangan teknisi. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dilakukan dengan menganjurkan teknisi untuk tidak melakukan aktivitas memukul dengan palu terlalu lama. Jika dilakukan dalam waktu lama, akan menimbulkan resiko cedera pada persendian. Yang terakhir adalah APD. APD diberikan berupa sarung tangan agar teknisi melakukan pekerjaannya nyaman dan memberikan gogles agar percikan yang ditimbulkan tidak mengenai mata. Hazard yang ketiga adalah biologi. Semut merah yang menyengat banyak terdapat di lokasi perbaikan. Gigitan yang dihasilkan dari semut dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan menyebabkan kemerahan. Upaya pengendalian yang dilakukan adalah dengan eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan semut merah dan dengan menghancurkan sarangnya agar semut tidak lagi mengganggu aktivitas pekerjaan. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena sarang semut merupakan hazard alami yang berada di lingkungan perbaikan. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan memberi pembatas dan menutup akses keluar masuk semut agar tidak mengganggu jalannya perbaikan kabel. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi diberikan dengan memberikan tanda di mana tempat semut berada agar teknisi yang lain mengetahui dan meminimalisir resiko mengganggu dan tergigit oleh semut. Yang kelima adalah APD.
APD diberikan kepada teknisi berupa sepatu agar apabila tidak sengaja menginjak sarang semut, semut tidak langsung menggigit ke pekerjanya. Hazard yang keempat adalah hazard kimia. Partikel debu yang berterbangan dan terperangkap di dalam ruangan. Partikel ini dapat menyebabkan resiko terkena asma apabila terhirup dan apabila mengenai mata dapat menyebabkan iritasi hingga kemerahan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi resiko debu berterbangan. Hal ini dapat dilakukan dengan penyiraman guna meminimalisir resiko debu yang berterbangan. Adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena ruangan tersebut merupakan tempat keluar masuknya debu. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan membuka genteng saat berlangsungnya aktivitas, sehingga debu yang terperangkap di dalam bisa keluar. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada teknisi tentang bahaya debu apabila masuk ke dalam tubuh dengan intensitas tinggi dan dapat mengganggu kesehatan. Yang kelima adalah APD. APD diberikan kepada teknisi berupa masker dan kacamata agar teknisi tidak menghirup dan debu yang masuk tidak mengenai mata secara langsung. Potensi bahaya yang keenam adalah bahaya psikologi. Area yang kumuh dan minim sirkulasi, teknisi akan terganggu aktivitas pekerjaannya karena area yang lembab serta berantakan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan penyebab barang-barang yang tak berguna agar area pekerjaan lebih luas. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan menggunakan alat kerja yang efisien agar waktu pekerjaan lebih cepat. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dilakukan dengan membuka genteng atau memasang exhaust fan agar suhu yang panas dalam area tersebut bisa dikeluarkan. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan waktu istirahat dan waktu untuk makan siang yang cukup agar pekerja tidak mengalami resiko beban kerja yang berlebihan. Yang kelima adalah APD. Pekerja diberikan APD berupa safety helmet dan safety harness. Apabila terjadi kecelakaan kerja, misalnya teknisi terjatuh, maka APD tersebut akan berperan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Yang kedua adalah kelelahan akibat aktivitas pekerjaan dalam waktu lama dan minimnya ruang gerak. Hal ini membuat semangat dalam pekerjaannya menurun sehingga aktivitas yang dilakukan akan lebih lama. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan meminimalisir beban kerja dan mengatur job desk sesuai pekerja masing-masing agar beban yang ditanggung tidak terlalu berat. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan menghilangkan cara kerja yang tidak efektif dan memakan waktu yang banyak. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dilakukan dengan mengatur job desk antar teknisi sehingga pekerjaan yang dilakukan akan lebih fokus dan tidak memikirkan beban di luar job desk-nya. Yang kelima adalah APD. Pekerja diberikan APD yang lengkap sehingga pekerja akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman karena kesehatan dan keselamatan pekerja tersebut diawasi.